Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Miswar dengan NIM F551-24060. Di sini saya akan menjelaskan tentang Contentful API. Contentful API ini yaitu adalah sekumpulan data antarmuka pemrograman aplikasi yang disediakan oleh platform Contentful, sebuah sistem manajemen konten headless yang dirancang untuk memisahkan konten dari tampilan dan logika aplikasi. Dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak modern atau Application Programming Interface yang memegang peran krusial sebagai jembatan komunikasi yang memungkinkan pertukaran data antar layanan selama bertahun-tahun, arsitektur REST telah menjadi standar industri yang diadopsi secara luas karena kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya. GraphQL ini hadir sebagai arsitektur API alternatif yang menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan efisien. GraphQL ini memungkinkan klien untuk meminta data secara spesifik sesuai kebutuhan dalam satu kali permintaan, sehingga dapat meningkatkan performa aplikasi. Ada pula tujuannya, yaitu yang pertama adalah membandingkan secara teknis implementasi arsitektur RESTful API dan GraphQL API yang disediakan oleh Contentful. Kemudian tujuan yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing arsitektur pada Contentful API. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke dalam ruang lingkup. Nah, pada ruang lingkup ini kita akan membahas yang pertama itu prinsip dasar dari API yang disediakan oleh platform Contentful, yaitu Content Delivery API atau REST dan GraphQL Content API. Yang kedua itu ada analisis perbandingan dari aspek-aspek teknis, yaitu request model, struktur query, caching, dan under overfetching. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi pada identifikasi kelebihan dan kekurangan di setiap arsitektur berdasarkan temuan pada poin sebelumnya. Nah, yang keempat itu membahas analisis relevansi dan dan direkomendasi penggunaan kedua arsitektur untuk berbagi jenis aplikasi nyata seperti aplikasi web dan aplikasi mobile. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada prinsip dasar. Prinsip dasar REST dan GraphQL. Yang pertama itu REST. REST adalah sebuah gaya arsitektur, bukan protokol, yang menyediakan seperangkat pedoman untuk merancang API berbasis jaringan. Prinsip-prinsip utamanya meliputi pemisahan antara klien dan server. Nah, selanjutnya itu ada GraphQL, yaitu sebuah bahasa query atau query language dan runtime sisi server untuk API yang mempresentasikan data sebagai sebuah graph. GraphQL memungkinkan klien untuk meminta secara spesifik file data yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu next kita ke perbandingan aspek teknis. Nah, yang pertama itu resource model. Resource model resource model dalam RESTful API. Dalam REST, modelnya berpusat pada sumber daya resource, di mana setiap sumber daya memiliki alamat URL atau endpoint yang unik. Nah, selanjutnya itu ke GraphQL API. Berbeda dengan REST, GraphQL biasanya hanya menggunakan satu alamat URL atau endpoint saja. Secara konvensi disebut GraphQL untuk semua jenis permintaan. Yang kedua itu ada struktur query. RESTful API-nya dalam REST, tindakan yang diinginkan ditentukan oleh kombinasi dari mode HTTP seperti get, post, delete, dan lain-lain, dan URL-nya dituju.
untuk permintaan yang lebih kompleks seperti menambahkan data baru, informasi detail disertakan dalam badan muatan dari permintaan HTTP tadi. Nah, selanjutnya itu ada GraphQL API-nya. GraphQL adalah sebuah bahasa query itu sendiri. Klien menyusun sebuah pertanyaan atau query yang mendetail, yang menentukan secara spesifik file dan koneksi apa saja yang ingin diambil dari setiap kode data. Nah, next. Nah, yang ketiga itu ada caching. Caching dalam RESTful API, REST mendefinisikan seperangkat batasan desain tingkat tinggi dan salah satunya adalah kemampuan untuk melakukan cache data. Nah, yang selanjutnya itu ada GraphQL API. Caching pada GraphQL lebih kompleks karena semua permintaannya dikirim ke satu endpoint yang sama. Caching berbasis URL, HTTP GET tidak dapat diandalkan. Nah, yang keempat itu ada over atau under fetching data. Dalam REST itu arsitektur REST yang berbasis sumber daya secara inherent dapat menyebabkan overfetching dan underfetching. Selanjutnya itu ada GraphQL API. Dalam GraphQL diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi beberapa keterbatasan REST di mana GraphQL ditemukan sangat fleksibel dan efisien dalam menampilkan data yang persis sesuai dengan yang diminta oleh klien. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan REST dan GraphQL yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Hairul Anam dengan NIM F551240443 dan saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari REST dan GraphQL. Yang pertama itu kita masuk di bagian bidang resource model di mana RESTful API itu menggunakan resource dan banyak alamat URL atau endpoint. Nah, sedangkan GraphQL itu hanya menggunakan satu endpoint dan kita masuk ke bagian struktur query di mana RESTful itu menggunakan get, post, dan delete. Sedangkan GraphQL itu menggunakan query language atau bahasa query. Nah, khususnya itu di dalam body payload untuk meminta field data yang spesifik dari skema. Selanjutnya itu adalah caching, mudah dan standar untuk RESTful API, sedangkan GraphQL itu lebih kompleks. Nah, RESTful API itu dapat memanfaatkan mekanisme caching HTTP, sedangkan GraphQL itu menggunakan caching itu ada di klien sehingga server yang menggunakan GraphQL itu akan lebih ringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke over atau under fetching data. Sebelumnya, over atau under fetching data itu apa? Nah, saya akan jelaskan secara simpel. Under fetching itu secara kasarnya itu kekurangan data, sedangkan over sebaliknya kelebihan data. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian overfetching. Overfetching itu seperti eh, klien hanya hanya membutuhkan 3 data, tetapi server memberikan 5 data. Sehingga ini dampaknya apa? Maka ini akan berdampak kepada server yang menjadi lebih lambat dikarenakan overcaching tadi, di mana user hanya meminta 3 data, tetapi server memberikan 5 data. Selanjutnya kita masuk ke underfetching. Underfetching ini kekurangan kekurangan data. Misalnya, server meminta 3 data, nama dan alamat, tetapi user atau pengguna itu hanya memberikan nama dan alamat saja, sedangkan eh, data telepon itu tidak tidak ada sehingga nanti server itu akan melakukan request-request berulang kali sehingga ini juga bisa membuat server itu menjadi lambat. Nah, untuk solusi umumnya supaya tidak terjadi overfetching data dan underfetching data itu adalah menggunakan GraphQL. Dikarenakan GraphQL itu dari yang saya pelajari, dia menggunakan sistem secara kasarnya seperti ini. Kamu minta apa? Saya kasih apa. Nah, misalnya user meminta nama, alamat, dan telepon. Nah, maka GraphQL ini akan memberikan tiga-tiganya ini saja. Tidak memberikan tidak memberikan data-data yang lain karena prinsip prinsip dasar kerja dari GraphQL itu adalah kamu mintanya apa, maka saya kasih apa. Nah, tidak seperti RESTful API yang menggunakan banyak
endpoint, dan juga menggunakan get, post, dan delete, sehingga Grab ini menjadi salah satu pilihan bagi kita jika untuk bila mana ingin mendevelop website atau aplikasi di mana satu layer itu ada banyak komponen. Nah, ini juga untuk meminimalisir resiko underfetching atau overfetching bila mana kita menggunakan RESTful API untuk membuat aplikasi atau website. Nah, alasan saran saran saya untuk jika kita ingin mendevelop website atau aplikasi dengan satu layer yang banyak komponen itu menggunakan GraphQL adalah supaya terhindar dari overfetching dan underfetching. Karena GraphQL juga itu menurut saya lumayan handal ya untuk mengatasi banyak banyak data sekaligus, sedangkan RESTful API itu menurut saya kurang karena yang sudah saya sebutkan tadi, karena Grab itu menggunakan query language, sedangkan RESTful itu menggunakan HTTP, yakni get, post, dan delete. Mungkin sekian dari saya. Saya Herul Anam dengan NIM F5512443. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Karin Febrina Sesa dengan NIM F551240053. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi penggunaan API REST dan GraphQL dalam aplikasi nyata. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya untuk aplikasi web sendiri. Nah, aplikasi web sendiri itu eh rekomendasi API yang API yang direkomendasikan yaitu RESTful API. Sedangkan untuk aplikasi mobile sendiri, rekomendasi yang tepat adalah GraphQL. Mengapa begitu? Nah, kita langsung saja melihat ke contoh nyatanya. Next. Nah, di sini saya menyajikan contoh seperti situs resmi Unpad dengan aplikasi mobile yaitu Instagram. Nah, di sini untuk untuk web Unpad ini, mengapa saya bilang tepat untuk menggunakan RESTful API? Karena em, dalam RESTful RESTful API ini dia menggunakan endpoint endpoint yang dipetakan secara logis, di mana ketika apa ya? Jadi kita dapat jadi data-datanya tersaji dengan dengan bagus dan terstruktur. Jadi ketika kita membuka webnya, jadi jadi akan tersaji dengan baik. Lalu untuk performanya, kan kalau RESTful API itu dia memanfaatkan mekanisme caching HTTP secara standar, yang dimana itu menjadi keuntungan signifikan. Jadi ketika kita membuka halaman apapun itu, kita tidak perlu takut untuk apa ya, menunggu lama karena dengan menggunakan REST itu dia apa ya? Jadi waktu dalam memuat halaman itu lebih cepat. Lalu em, Lalu ketika menggunakan RESTful API, dia tidak ada kebutuhan query kompleks karena dalam web itu disediakan eh, apa ya, informasi itu disediakan dalam satu endpoint. Jadi eh, meng- jadi kalau menggunakan GraphQL itu seperti apa ya, dianggap berlebihan atau overkill karena penambahan kompleksitas pada sisi server tidak sebanding dengan apa yang akan diperoleh. Jadi lebih jadi direkomendasikan untuk aplikasi web itu menggunakan RESTful API. Nah, sedangkan berkebalikan dengan aplikasi mobile seperti Instagram, saya berikan contoh, dia direkomendasikan untuk menggunakan GraphQL. Kenapa? Karena em, kalau menggunakan REST, dia em, kalau menampilkan satu layar itu dia membutuhkan banyak panggilan. Jadi agak memperlambat dan
di mana untuk Instagram ini dalam satu tampilan ini banyak banyak ini banyak banyak apa ya? Banyak data. Jadi em, jadi untuk REST itu tidak direkomendasikan. Dan GraphQL ini bekerja dengan memungkinkan aplikasi untuk mengambil semua data yang dibutuhkan hanya dengan satu kali permintaan. Nah, lalu di dalam GraphQL ini dia mengatasi overfetching. Nah, yang dimana em, untuk aplikasi mobile sendiri itu dia sangat sensitif terhadap penggunaan data internet. Nah, di mana GraphQL ini dapat menyelesaikan masalah overfetching itu dengan mengizinkan klien untuk meminta hanya file data yang dibutuhkan saja. Misal, hanya nama pengguna dan foto profil, bukan seluruh bionya ketika membuka aplikasi Instagram atau membuka secara khusus mungkin bagian profilnya. Nah, di sini membuat aplikasi lebih responsif. Nah, lalu untuk fleksibilitas dan pengembangannya lebih cepat. Dengan GraphQL, untuk bagian pengembang front-end-nya lebih fleksibel untuk menyesuaikan data yang mereka mau ubah. Jadi, tidak perlu meminta perubahan pada tim-tim back-end. Jadi, di situ eh, apa ya? Sisi unggul dari dari RESTful API dan GraphQL dari sisi aplikasi dari contoh aplikasi nyata melalui aplikasi web dan aplikasi mobile. Masuk ke bagian kesimpulan, berdasarkan analisis RESTful API ini dan GraphQL API ini memiliki keunggulan pada skenario penggunaan yang berbeda. GraphQL unggul dalam fleksibilitas dan efisiensi data, kemudian ideal untuk aplikasi kompleks seperti aplikasi mobile, karena kemampuannya mengatasi overfacing dan underfacing dalam satu permintaan. Sebaliknya, RESTful API juga menawarkan kesederhanaan dan performa, terutama untuk aplikasi dengan data terstruktur seperti situs web informasi, berkat kemudahannya dalam implementasi dan pemanfaatan mekanisme caching HTTP standar. Dengan demikian, pemilihan data antara keduanya merupakan keputusan arsitektural yang harus didasarkan pada kebutuhan spesifik proyek. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.